Leptospirosis itu adalah suatu infeksi bakteri, ya, pusing, kemudian juga matanya cenderung merah. Bakteri Leptospira itu dia mulai menginvasi ke bagian ginjalnya. Kalau dia sudah mencapai ke gangguan ginjal dan juga Puspa on Air, sehatnya tuh di sini. Halo Sobat Pajang, kembali lagi di Puspa on Air, sehatnya tuh di sini. Nah, episode kali ini kita mendatangkan salah satu dokter umum di Puskesmas Pajang. Nah, dokter ini super sibuk deh ya kayaknya, soalnya dari dulu kita janjian tuh belum ketemu nih waktu yang tepat nih, dan akhirnya hari ini kita berhasil mendatangkan dokter tersebut ya. Langsung saja kita panggil Dokter Johan. halo Mbak Ella. Halo dok, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Ella Sehat ya, gimana? Dok? Alhamdulillah sehat juga dok. Nggak lagi sakit kan dok? Alhamdulillah. Oh ini ya mungkin agak kayak Suaranya kayak radang-radang agak gitu ya. Soalnya agak besar becek ya. gitu ya dok. Oke dok. Bersaing dengan suara hujan. Oke. Nah akhirnya Ya, ya dok gimana, ya Ella? kita bisa ketemu ya hari ini Alhamdulillah. setelah sekian lama mencocokkan jadwal ya. Gimana hari ini pasiennya banyak? Masya Allah ya, luar biasa ya Mbak ya, karena kan ini juga musimnya musim hujan ya, jadi penyakit yang muncul di poli yang saya ampun kebetulan juga rata-rata panas, kemudian diare kayak Pilek gitu ya. pilek, batuk. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong soal musim hujan nih dok ya, apalagi nih biasanya kalau musim hujan itu kita tuh sering banget ada laporan dari masyarakat terkait penyakit DB. Ya betul. Ya. Tapi kemarin-kemarin itu kita selain DB ada lagi laporan terkait penyakit leptospirosis. Nah betul ya. Nah, tapi dari masyarakat itu masih bingung nih leptospirosis itu penyakitnya tuh kayak gimana sih gitu loh. Apa sih dia tuh, terus gejalanya apa, penyakitnya seperti apa. Nah kali ini nih di episode kali ini kita akan membahas sedikit mungkin ya terkait leptospirosis. Nah mungkin dari Bu Dokter Johan bisa menjelaskan leptospirosis itu sebenarnya penyakit apa sih? Ya betul sekali ya yang dibilang Mbak Ella. Apalagi kalau untuk musim penghujan itu kan memang masa-masanya banyak penyakit juga ya Mbak Ella, seperti DB dan juga lepto ya. Mengingat juga gejala utama dari penyakit tersebut kan biasanya panas. Sedangkan kalau panas biasanya masyarakat tuh taunya DB gitu ya. Padahal juga ada penyakit menular yang lainnya yang ditularkan oleh hewan. Salah satunya adalah leptospirosis itu. Jadi Mbak Ella, leptospirosis itu adalah suatu infeksi bakteri. Ya, bakteri bukan virus ya dok ya? Bukan, jadi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Dan bakterinya ini itu biasanya ada di urin hewan tertentu. Contohnya yang paling banyak itu adalah hewan tikus. Makanya masyarakat tuh kalau kenalnya leptospirosis itu penyakit karena tikus gitu. Penyakit karena tikus gitu penyakit ya? karena tikus. Padahal sebetulnya hewan yang bisa mengandung leptospira itu hanya tikus. Beberapa literatur itu juga menyebutkan bisa ada lagi dari selain kucing, tikus. kucing juga, terutama kucing-kucing yang dia mungkin nggak divaksin ya. Terus selain itu juga babi, itu juga ada pelaporan kasus seperti itu. Cuman untuk Indonesia memang paling banyak itu adalah karena tikus itu ya. Tapi juga bisa melalui kencing atau urin kucing. Hewan yang lainnya juga bisa. Gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit kalau gejalanya salah satunya yaitu panas ya. Iya betul, panas. Panas. Selain panas mungkin dok ada lagi nggak gejala lain? Biasanya juga ada keluhan pusing, pusing, kemudian juga matanya cenderung merah. Dan kalau kita lihat tangannya itu kadang kuning. Kuning, jadi bukan kayak Mbak Ella ya, kalau Mbak Ella kan putih kuningnya gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi kita lihat bagian telapak tangannya itu cenderungnya biasanya ke arah kuning. Kemudian juga pasien biasanya mengeluh nyeri otot. Nah ini bisa dibedakan lagi nanti dengan cikungunya. Hampir sama juga ya, demam, kemudian nyeri otot bisa juga ke cikungunya. Ya. Nyeri ototnya di bagian tertentu gitu nggak sih? Biasanya khasnya sih di kaki. Di kaki. Kaki gitu nyeri. Kemudian juga dia lemes banget biasanya, lemes. Terus ada pada beberapa kasus dia sudah mulai ada gangguan dalam berkemih.
urinnya Kenapa jadi tuh? sedikit gitu, karena bakteri Leptospira itu dia mulai menginvasi ke bagian ginjalnya, itu kalau sudah yang Leptospira berat. Seperti itu, Oh gitu. gitu. Berarti dia bisa menyerang ke hati juga ya. Hati juga, ginjal juga gitu. Berarti leptospirosis ini lebih parah gitu dok kalau misalnya dibandingkan sama mungkin penyakit DB nih. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari progres penyakitnya yang cenderung cepat, itu memang untuk kasus Leptospira itu kita jadikan perhatian khusus ya Mbak Ella ya. Oh, Tidak meninggalkan perhatian juga ke DB, tapi setiap pasien yang kita suspek, oh ini pasiennya Leptospira nih, itu sebisa mungkin kita langsung rujuk ke rumah sakit. Karena tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, beberapa pasien yang disuspek dengan Leptospira itu juga perlu pemeriksaan seperti fungsi ginjal, fungsi hati, seperti itu. Dan pemberian pengobatannya pun itu juga harus segera. Mengingat progresnya nanti, progres untuk kerusakan organ juga cepet banget. oh Seperti gitu. itu. Jadi dia Gitu. masa inkubasinya tuh malah lebih cepat gitu ya? Iya, tetapi DB juga sama. Kalau Iya. misalkan nggak tertangani dengan baik, lolos pemeriksaan juga nanti bisa resiko ke kematian juga. Seperti itu, Berarti Mbak Ella. sama-sama bahaya ya Sama-sama antara DB bahayanya. sama leptospirosis ini juga harus Iya. waspada ya dok ya. Betul, betul, betul. Oke, kalau gitu yang lebih beresiko nih, adakah Ya. dok mungkin dari gender atau usia gitu, apa ada sih? Nah, untuk mengenai resikonya ya Mbak ya, itu sebetulnya malah lebih terkait ke pekerjaan. Pekerjaan Ya, malahan ya. pekerjaan pada orang-orang yang dia jarang pakai alas kaki terutama ya. Jadi contohnya ya seperti petani Oh atau ya. yang kerja di perkebunan. Terus ini kayak tentara tapi dia sering masuk ke kubangan tapi nggak pakai sepatu, itu juga Oh resiko. ya. Atau bahkan anak-anak. Ya, anak-anak yang dia suka main bola, gitu itu juga resiko. Jadi sebetulnya kalau kita lihat proses penularannya ya Mbak Ella ya, itu tadi kan saya infokan terkena dari urinnya tikus ya. Tikus, betul. Urin tikus itu nanti akan kena ke genangan air. Nah, saat di genangan air itu terus dia terkena pada kulit manusia yang kebetulan lecet atau terluka, dia bisa masuk ke tubuh. Tubuh, oh Nah, gitu. masuk ke tubuh, Jadi dia masuk kemana-mana. Nah, itu resikonya yang nanti bisa menyebabkan gangguan organ di situ. Gitu. jadi pintu utama si bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh tuh kalau Iya. misalnya di kita tuh ada luka-luka gitu Ya, ya, ada Dok, luka, ya. betul. Atau kebetulan luka, kadang juga nggak berasa ya, yang namanya lapisan kulit kita kadang ada lecet dikit, gitu kan kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu ya. Jadi sebisa mungkin memang kalau kita habis bepergian atau habis kena nih contohnya kayak becek-becek kayak gitu, sebisa mungkin segera cuci kaki, cuci Oh iya, tangan betul. gitu. Untuk jaga nih ternyata kok genangannya itu mengandung bakteri Leptospira seperti itu Iya, gitu. benar-benar. Apalagi musim hujan Hujan ya, gini ya, sore-sore kayak gini dikit terus hujan lagi. apalagi Betul, ya, apalagi ini ya, anak-anak biasanya lebih seneng hujan-hujan gitu ya Iya, di depan betul. rumah. Kalau nggak di lapangan tuh pada main bola. Nah, itu harus diperhatikan benar. ya, Dok ya. Saya juga sering nemu ini kalau orang ya misalkan hujan ya, terus naik motor, rata-rata kan malah sepatunya dilepas. Iya, Nah, itu juga benar. resiko. Benar. Itu kadang antara nggak bawa sendal atau emang malas sayang, sayang ya sepatunya biar nggak basah. Nah, itu justru resiko juga. Iya, benar Dok. Itu berarti salah satu ini juga ya, bisa terkena juga ya. Resikonya bener, bisa juga iya. terkena gitu ya. Iya, Jadi tetap pakai alas sepatunya aja. Makanya harus double ya, Pak. Double Nggak ya apa-apa sepatu. ya, sepatunya kebasahan nggak apa-apa daripada nanti kena lepto loh ya. Resikonya dari situ gitu. Betul banget. Oh ya, kalau misalnya itu tadi kan terkait mungkin terkait pencegahan Dok, selain pakai alas Alas kaki, kaki, kemudian sering juga cuci tangan. cuci tangan ya, Cuci jangan tangan, lupa. cuci kaki. Pakai sering sabun ya? bersih diri, pakai sabun. Harus pakai sabun. Berapa langkah Mbak Ella? Ada 6 langkah cuci Perlu tangan. dipraktekin nggak? Nggak bisa ya, Nggak usah nyanyi, kelamaan. nggak usah. Nggak usah nyanyi ya. Ya, terus kemudian juga perkuat sistem imun. Oh iya. Perkuat sistem imun ya. Jadi apalagi kalau musim-musim sekarang ini kan resiko juga tubuh gampang tumbang ya. Belum lagi menjelang puasa ini kita harus persiapannya juga ekstra ya. Jadi kita harus memperkuatnya itu dengan banyak multivitamin.
Vitamin apa aja dok? Oh boleh, yang penting ada kandungan vitamin B kompleksnya, kemudian vitamin C itu udah cukup. Oke. Gitu. Mau tambah yang lainnya juga boleh. Ya, pokoknya yang itu ya, yang paling utama ya. Iya, paling utama itu sama mungkin makan sayur, buah, kemudian sumber proteinnya juga yang baik. Gitu. Makan gizi seimbang. Oke. Kalau untuk pengobatannya dok, itu dengan cara apa? Atau adakah pengobatan khusus untuk leptospirosis ini? Ya, jadi saat seseorang itu sudah pasti diketahui kalau ini memang positif leptospirosis, itu biasanya akan kita lakukan untuk pengobatannya dengan antibiotik. Ya, hanya saja memang untuk pengobatan leptospirosis memang kita fokuskan dulu ke rumah sakit. Mengingat juga banyak gejala tadi ya Mbak Ella ya, seperti ada gangguan ginjal, gangguan hati, seperti itu. Jadi untuk pengobatannya pun sebisa mungkin di rumah sakit. Nanti terapi penyertanya selain antibiotik itu mengikuti dari gangguan klinisnya itu. Gitu. Ya. Nah buat masyarakat ini mungkin ya biar nggak khawatir atau yang biar nggak gerusa-gerusu ya tentang leptospirosis, kan mungkin ada pesan buat masyarakat Bujo. Ya, jadi sebisa mungkin ya, kalau mulai ada panas, terutama panasnya kok lebih dari 3 hari, sebisa mungkin cek ke puskesmas, periksa ke puskesmas. Nanti di puskesmas bisa ke klinik atau rumah sakit ya. Jadi nanti di sana kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita cek gejala klinisnya yang lain karena panas itu faktornya bisa banyak, bisa infeksi virus, infeksi bakteri, ataupun infeksi protozoa ataupun jamur yang lainnya itu juga bisa beresiko ke panas. Jadi kita nanti akan melakukan pemeriksaan lebih jelasnya. Jadi untuk tindak lanjutnya kita menyesuaikan juga dari keluhannya itu. Gitu. Ada nggak sih dok yang membedakan nih? Kan itu panas 3 hari ya. Kadang orang tuh kalau mengartikan panas lebih dari 3 hari itu bisa karena DB, terus tipes juga bisa. Nah itu cara membedakannya itu gimana dok? Yang paling kelihatan gitu. Jadi kalau untuk tanda khasnya, tentu dari 3 penyakit ini tanda khasnya berbeda ya Mbak Ella ya. Kalau untuk DB biasanya panas, disertai dengan nyeri otot, kemudian juga sama juga kan nyeri otot ya, juga sama kayak lepto juga. Seperti tadi cikungunya juga nyeri otot ya. Kemudian juga ada tanda perdarahan, tapi itu yang biasanya trombositnya sudah turun banget ya. Jadi biasanya mulai ada mimisan, yang itu DB berdarah, sama ada kayak bintik-bintik merah gitu ya. Nah, biasanya akan kita lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu dengan pemeriksaan trombosit. Untuk darah lengkap untuk cek trombosit ya. Nah, beda halnya juga dengan tipes. Kalau tipes, kita akan lakukan pemeriksaan secara klinis, cuman biasanya gejalanya itu disertai dengan gangguan saluran cerna, entah muntah, gitu ya, nyeri perut atau diare, kayak gitu juga bisa. Dan kita juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti contohnya kalau di puskesmas kita cek widalnya. Gitu. Nah, khusus untuk leptospirosis itu untuk menyingkirkan kemungkinan ke arah penyakit yang sebelumnya tadi, itu tetap kita lakukan screening juga. Kita lihat leukositnya, kita lihat trombositnya, dan apabila diperlukan, kita lakukan pemeriksaan untuk screening fungsi ginjal dan juga fungsi hati. Seperti itu, gitu. Itu kalau di puskesmas bisa nggak sih? Bisa, kalau untuk di puskesmas untuk screening awal seperti itu bisa. Bisa, tapi kalau misalnya ada yang perlu... Iya, ada perburukan, ada kegawatan. Perlu rujukan ya. Perlu rujukan, gitu. Kalau leptospirosis ini sebenarnya dia itu bisa dikatakan penyakit yang menyebabkan kematian atau komplikasi yang lebih lanjut gitu nggak sih? Iya, bisa. Nah, kenapa kita memandang sangat penting ya untuk kasus leptospirosis ini? Itu karena memang progres penyakitnya itu kan cepat dan menimbulkan gangguan organnya itu juga cepat. Yang paling parah itu kalau dia sudah mencapai ke gangguan ginjal dan juga gangguan hati. Padahal fungsi metabolisme itu kan juga salah satunya juga melibatkan hati dan juga ginjal, seperti itu. Dan beberapa pasien leptospirosis itu resikonya sudah ke gangguan ginjal, bisa ada yang gagal ginjal juga. Jadi mumpung gejalanya masih awal, sebisa mungkin itu segera dideteksi, supaya nanti bisa segera dilakukan penata laksanaan lebih lanjut. Gitu. Dan juga ini Mbak Ella, setiap ada pasien leptospirosis itu juga akan kita lakukan penyelidikan epidemiologi. Gitu. Sama kayak kasus DBD. Sama kayak kasus DBD. Jadi petugas puskesmas itu akan datang ke
Rumah. ya rumah penderita leptospirosis itu gitu. Oh, gitu. iya. Tujuannya supaya nanti kita bisa tahu faktor resikonya apa, kemudian faktor penularannya sekiranya dari apa, sehingga untuk lebih lanjut warga-warga di sekitar situ tidak ada yang terkena gitu. Iya, Itulah tujuan untuk PE-nya itu gitu, Jadi, atau penelitian epidemiologinya itu gitu Mbak Ella. Jadi harus emang lebih aware, lebih sadar ya teman-teman sobat pajang di rumah, ketika mungkin kita ada ya tadi ya yang disebutkan gejala-gejalanya, atau mungkin dari tetangga-tetangga sobat pajang mungkin ya ada yang terkena lepto. Nah, jangan khawatir ya, bisa lapor ke puskesmas. Iya, Nanti puskesmas betul. akan melakukan PE ya, gitu ya, supaya tidak ada kasus tambahan lagi Iya, gitu ya. betul. Mungkin dari Bu Dokter Jo ada sedikit closing statement mungkin ya untuk teman-teman atau sobat pajang di rumah supaya kita lebih waspada terkena leptospirosis ini. Ya, jadi mengingat juga masa-masa ini masih posisi penghujan ya, tetap untuk perkuat kondisi fisik, sistem imun harus tetap kuat, tetap jaga kesehatan. Jadi sering juga cuci tangan, sering juga makan teratur, kemudian jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin. Gitu. Oh ya, ada sedikit tambahan nih terkait cek kesehatan gratis. Oh iya, ini yang lagi infonya tuh yang lagi hot di masyarakat ya. Mungkin teman-teman nih bisa memanfaatkan ya buat yang berulang tahun ya Dok ya. Mumpung dapat kado dari pemerintah ya. Jadi ini tuh merupakan kado dari pemerintah ya, yang buat sobat pajang di rumah yang berulang tahun, jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis ya, untuk mendeteksi lebih dini ya, kalau misalnya ada faktor-faktor resiko terhadap suatu penyakit ya. Terutama penyakit tidak menular ya Mbak Ella ya. Syaratnya dengan mendownload Satu Sehat Mobile ya, atau membawa KTP. Kalau misalnya nggak punya HP gimana nih? Jangan khawatir, bisa langsung aja datang ke puskesmas pajang, nanti kita bantu ya. Ada petugas-petugas kita yang ramah yang siap membantu sobat pajang di rumah. Kemudian ini kalau misalkan ulang tahunnya kelewat juga jangan khawatir ya Mbak Ella, karena masih tetap kita layani juga sampai 30 hari pasca ulang tahun. Tetap bisa diambil teman-teman hadiahnya. Jangan lupa ambil hadiahmu di puskesmas pajang. Pokoknya yang bulan Januari sama Februari ini yang berulang tahun, monggo bisa langsung ke puskesmas pajang ya. Cari tahu aja informasinya langsung ke puskesmas pajang, atau jangan lupa ikuti terus di Instagramnya puskesmas pajang. Ya, itu mungkin ya Bu Dokter Jo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat Puspa on Air hari ini. Terima kasih sama-sama. Demikian sobat pajang, tema kita leptospirosis di episode kali ini. Mungkin dari sobat pajang ada yang mau dibahas nih di Puspa on Air, bisa langsung meninggalkan komentar di kolom bawah ini ya. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di Puspa on Air selanjutnya. Sehatnya tuh di sini. Puspa on Air, sehatnya tuh di sini.